pilkada yang tidak ada persoalan di lapangan ya, khususnya terkait dengan soal surat suara yang tidak tepat jumlah beragam pasti, cuma memang dilalahnya di pilkada ini kan relatif rendah tingkat partisipasi, sehingga meskipun ada kekurangan sudah diantisipasi dengan mengambil dari TPS lain yang kelebihan surat suara. Kita memang sudah wanti-wanti kepada jajaran KPU terkait dengan soal akurasi penghitungan logistik ini. Bahkan tadi saya ketemu dengan Ketua KPU Kota, sudah berkali-kali dihitung ulang kira-kira. Tapi nggak tahu faktanya masih ada yang kurang dan ada yang masih yang lebih gitu kira-kira. Setelah itu semuanya, tentu itu suatu proses yang kemudian membuat pilkada kurang sempurna karena proses dengan soal akurasi logistik. Meskipun akhirnya bisa diselesaikannya. Tentu yang lain nanti lebih detail kawan-kawan akan menyampaikan peristiwa lapangan. Alhamdulillah hari ini tempatnya turun ke lapangan. Termasuk saya mendampingi Gusti Ratu dan juga Gusti Yuda yang monitor di kota dan juga di Sleman, tepatnya di Jogjanangun, TPS 9 tadi ya, 47 18 dan juga di Nolokaten TPS nomor 40 juga datang di Sukjabel Kota terkait dengan layanan KTP ya, yang belum butuh KTP langsung bisa dilayani pada kesempatan itu juga dalam rangka untuk membantu jumlah pemilih yang kesulitan memilih karena belum punya KTP elektronik. Akan dilanjut oleh seperti yang lain. DI di Kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan Putung Sura itu ada beberapa catatan. Di wilayah Gunung Kidul itu ada 59 kecamatan yang ditemukan baik itu kekurangan maupun kelebihan surat suara, tapi tidak banyak, rata-rata di angka kisaran kelebihan 1 atau kekurangan 1. Nah, di wilayah Bantul ini beragam terkait dengan kekurangan maupun kelebihan. Di daerah Piungan itu di TPS 3 ada kekurangan sekitar 100 surat suara. Di Sewon itu justru ada kelebihan lebih dari 100 surat suara. Nah, tapi di antara pukul 9 sampai pukul 10 sudah ditindaklanjuti oleh KPU Bantul terkait baik kelebihan maupun kekurangan. Nah, kemudian untuk di wilayah Kulon Progo secara proses Putung Sura tidak ada kendala yang begitu berarti, tapi tadi kami mendapatkan informasi bisa jadi sampai hari ini untuk Kulon Progo aman-aman saja. Nah, kemudian lagi untuk wilayah Sleman, nah Sleman ini memang tadi saya monitoring khususnya wilayah TPS Rawan. Nah, TPS Rawan ini di DIY dari indeks kerawanan pemilihan itu jumlahnya ada sekitar ribuan dari 5 kabupaten kota yang ada 8 variabel dengan 28 indikator yang kami petakan. Salah satu variabelnya itu alasan keamanan dan juga basis paslon. Nah, sehingga dari tadi monitoring kami itu ke TPS 021 di Tridadi itu wilayah TPS tempat pemilihan paslon 01, kemudian TPS 18 wilayah TPS-nya pasangan 02. Nah, di hasil pengawasan cepat kami terkait penyediaan surat suara di sana tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kemudian kami tadi juga menyisir di wilayah TPS lokasi khusus. Di lapas narkotika di Pakem itu terjadi kekurangan sekitar 9 surat suara. Nah, tapi tidak ada hal yang menyebabkan terjadinya kendala untuk pemilih tahanan, terutama napi di sana untuk melaksanakan hak suaranya. Nah, yang lain adalah kami melakukan monitoring kerjasama dengan stakeholder karena di DIY dibagi beberapa tim. Tadi tim saya berkolaborasi dengan Kesbangpol DIY dan juga tim dari Kemendagri.
Nah, dari hasil pengawasan kami memang terjadi partisipasi pemilih yang cukup menurun ya, kalau dibandingkan dengan pemilu 2024. Jadi misalnya DPT ketidakhadiran bisa di angka 140-an. Nah, ini yang kami dapatkan dari hasil pengawasan cepat kami. Untuk terkait dengan hal-hal lain, sekiranya Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh anggota kami yang lain dari Komisioner Bawaslu. Kelompok tidak ada yang temuan yang cukup berarti, hanya ada surat kotak suara yang tertukar. Kotak suara yang tertukar di TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Srikayangan. Yang harusnya TPS 8 ditaruh di TPS 9, yang harusnya TPS 9 ditaruh di TPS 8. Sudah terkondisikan. Kemudian ada satu lagi terkait logistik juga di TPS 09 Kadipaten Kemantren Kraton. Ada kekurangan formulir daftar hadir yang kemudian koordinasikan dengan KPU. Namun mungkin ini yang menyebabkan partisipasi karena sudah banyak yang antri, sementara formulir daftar hadirnya belum ada, sehingga dari sekitar 500-an ya 300-an yang partisipasinya di TPS 9 Kadipaten Kraton. Kemudian yang lain terkait surat suara yang kurang dan lebih, tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Umi, di Gunung Kidul itu ada 59, kemudian paling banyak 20, yang kurang paling banyak juga 20. Yang kelebihan itu di Onjong, TPS Gunung Kidul, Onjong, dan TPS 8 Desa Sumber Kiri itu kelebihan 20. Kemudian di TPS 23 Kelurahan Pacarjo itu juga kelebihan 20, itu yang paling banyak. Kemudian yang kekurangan itu di Atok Kelurahan Semoyo TPS 01 itu kurang 20. Kemudian di Bantul itu TPS 3 Sri Mulyo itu kekurangan 100 dengan paling banyak. Kemudian yang kelebihan paling banyak itu di TPS 15 Bangun Harjo Sewon itu kelebihan 100. Setelah itu Bapak Ibu rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini, tentu terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu menyambung apa yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu DI yang lain terkait dengan hasil pengawasan cepat yang dilakukan oleh Bawaslu DI di masing-masing kabupaten kota. Sebetulnya Bapak Ibu terhadap proses pengawasan yang kita lakukan ada yang di Batu, ada yang di Ponorogo, ada yang di Gunung Kidul, kemudian ada yang di Kota, dan ada yang di Sleman. Nah, terkait itu maka Bapak Ibu saya hari ini ke Bantul ya, ke Bantul, sehingga beberapa hal saya lakukan secara detail Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, di Bantul penyelenggaraan event pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bantul secara proses berjalan dengan lancar Bapak Ibu ya, secara umum berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian dari hasil pengawasan kami memang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain bahwa partisipasi pemilih di beberapa kabupaten, di beberapa kecamatan itu mengalami penurunan begitu partisipasinya ya. Misalnya tadi yang kita pantau di beberapa TPS itu pemilihan
misalnya di TPS tadi kita ke Kasihan gitu ya, di sana TPS-nya gemuk, hampir 600, tapi kemudian sisa surat suaranya itu masih 100-an lebih gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Jadi dan juga beberapa TPS yang lain yang kemudian kita sampel gitu ya, seperti pengawasan terhadap proses-proses yang terjadi begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, terkait logistik, Bapak Ibu, terkait logistik itu terdapat kekurangan surat suara secara signifikan di beberapa TPS. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mbak Umi atau Pak Agung ya. Yang pertama itu jumlah surat suara kurang. Ini yang kurang 100, yang paling banyak Bapak Ibu di TPS 03 Sri Mulyo Piungan. Kemudian yang kedua itu kurangnya itu adalah 60 di TPS 10 Argomulyo Sedayu. Kemudian kurang juga itu di TPS 20. Maaf, kurang 20 di TPS 28 Bendungan Siwon ya. Nah, terkait dengan kekurangan ini Bapak Ibu ada tindak lanjut dari KPU dan jajarannya. Itu ada yang kurang dan ada yang lebih, itu maka nanti ada yang diambil untuk kekurangannya, kemudian jika memang sudah terpenuhi maka ada di TPS tersebut. Nah, proses terhadap mungkin jika benar dibutuhkan terhadap memenuhi kebutuhan yang kurang tadi, maka dilakukan dengan adanya berita acara serah terima. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kelebihan surat suara yang signifikan di beberapa TPS itu terjadi pertama di TPS 15 Tahunan Sosimun tadi 100 ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain tadi. Yang kedua Bapak Ibu di TPS 23 Bendo atau Celan Serandaan Bapak Ibu ini jumlah 20. Kemudian surat suara lebih juga itu di TPS 24 Trimulyo Jetis ini juga 20 Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, tindak lanjutnya terhadap surat suara yang kurang atau lebih ini adalah jika terdapat kekurangan maka diambilkan dari surat suara yang lebih. Nah, kemudian ada berita acaranya jika kemudian sudah terpenuhi maka dan terkait dengan proses penganggaran di seluruhnya ya, di 5 kabupaten kota. Ya. Oke, kalau untuk yang di Gunung Kidul ada 59 TPS yang kurang dan lebih, ada 39 ada 38 TPS yang kelebihan surat suara. Paling banyak ini ada di TPS 8 Kecamatan Pondong, Desa apa ini? Sumber Kiri, dan Pasar Rejo TPS 23 itu juga 20. Kemudian ada 18 yang kelebihan itu di TPS Kacungan, Desa Kacungan, Kelipar, TPS 5. Selanjutnya ada 5 di Jetas, TPS 1. Ada 2 kelebihan surat suara di Kelipar, ada di Sleman, semuanya ada di Sleman. Kemudian ada 2 yang sedang dilakukan penelusuran, itu ada di Bantul. Kemudian terkait dengan dugaan pembagian uang di masa tenang, itu untuk temuan ada 1 itu di Sleman, kemudian di masa tenang 2 juga itu di Sleman
ada 2. Kemudian pada saat pembagian uang di hari H itu ada 4 laporan yang masuk di Sleman. 2 lainnya ini terkait dengan laporan terkait dengan kampanye di masa tenang dan dugaan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu di Sleman juga. Jadi 9 ada di Sleman, 2 sedang dilakukan penelusuran di Bantul. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.